Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad bin Masa dari SD Jatiwangi 1, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Di sini saya membuat video tugas untuk PPG Daljab 2024. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu. Pelajaran apa? PAI. Singkatannya apa? Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya berdoa. Oke, ya? Berdoa mulai. Menyampaikan sebelum pembelajaran kita harus ada kesepakatan belajar, ya. Kesepakatan belajar itu apa? Satu, jangan berbicara jelek, harus sopan. Kedua, harus tertib, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang berkelahi, dan harus menulis atau belajar. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya harus kita absen dulu, ya. Bapak absen dulu, ya. Azril Mustafa, Fajar Abdisam, hadir. Farah Asgar, Hadir. Muhammad Aditya Asad, Hadir. Muhammad Ramadika, Depa Aulia Putri, Hadir. Sintia Rahayu Putri. Hari ini kita belajar PAI, ya. Di rumah kalian udah makan belum? Sama? Ayam, ya. Dan sekarang udah siap belum belajarnya? Siap? Apa kabar? Nah, kita minggu kemarin udah belajar surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu tentang pembukaan atau kasih sayang Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. An-Nas tahu kan tentang apa? Tentang manusia. Tentang manusia. Bapak mau bertanya, ya, tentang gambar ini yang ditunjukkan, ya. Ini tentang apa? Tentang ngaji. Sama siapa? Ustaz atau guru? Terus ini apa? Gambar satu lagi. Baca, mengaji, sama siapa? Sama ibu atau orang tua. Jadi kalau kalian mengaji, belajar itu harus sama guru, sama orang tua, supaya kalian bisa pintar. Hari ini kita belajar PAI, ya, tentang surat An-Nas. Nah, kalian tahu kan surat An-Nas tentang apa? Manusia. Yang tahu. Nah, surat An-Nas, Bapak mau menjelaskan
menjelaskan tujuan dari surat Anas itu menjelaskan tentang manusia, tentang menciptanya manusia, asal mulanya manusia. Manusia itu terbuat dari saripati tanah. Manusia itu terbuat dari saripati tanah yang dibentuk dan melalui daging, terus darah, terus tulang, sama kulit. Itu awal mulanya dari tanah terus ke air mani. Air mani, tahu nggak air mani? Tahu. Makanya kalian harus berbakti kepada orang tua. Air mani itu ada di perut ibu. Nah, kalian ketika diciptakan itu ada di perut ibu. Nah, manfaat belajar surat Anas itu kalian mengetahui penciptanya manusia. Terus tentang manusia itu terbuat dari apa. Terus satu lagi mengetahui tentang adanya manusia itu di dalam rahim, dan mengetahui adanya makhluk-makhluk yang di sekitar kita yang diciptakan sama Allah, termasuk hewan, jin, dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, Bapak sekarang mau mengidentifikasi pengamatan dan observasi kemampuan kalian, kemampuan tentang berpikir dan mengamati, serta menunjukkan kemampuan kalian ya, dan membuat kelompok yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang kalian mengidentifikasi dan observasi dengan metode based learning atau proyek ya. Kalian cukup ini ada surat yang terpisah-pisah, surat Anas yang terpisah-pisah, kalian hanya menunjukkan yang pas atau menempelkan. Ini ada angka 1, 2, 3 sampai 6, kalian cuma menempelkan aja ya. Ini untuk menghasilkan dan mengevaluasi kalian mempunyai kemampuan dalam visual untuk menempelkan ke surat Anas yang terpisah-pisah. Nah, sekarang kalian hanya menempelkan potongan ayat yang harus ditempelkan, yaitu metode based learning dengan proyek ya, atau bahan ajar. Nah, siapa yang mau ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 4, salah satu aja. Tinggal pilih. Satu aja, satu. Oh, sekarang ayat kedua. Ayat ketiga, pakai tanda terima kasih. Ayat kelima, ayat keenam terakhir. Terima kasih ya. Nah, sekarang pembelajaran inti tentang surat Anas. Tahu kalian surat Anas? Coba bacakan.
Ada yang tahu? Artinya katakanlah, hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Berlindung kepada siapa? Terus disambung lagi ayat kedua apa? Malikin nas, artinya rajanya manusia. Jadi semua ciptaan Allah itu termasuk bumi, makhluk, manusia, tumbuh-tumbuhan, laut, gunung, itu adalah ciptaannya Allah. Jadi Allah itu rajanya di atas raja-raja, maharaja. Oke. Ayat ketiga apa? Ilahin, artinya Tuhannya manusia. Jadi kalian itu menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada patung. Ingat, menyembah ke siapa? Allah. Jangan menyembah kepada atau berhala. Kalau kalian menyembah kepada berhala, berarti kalian bukan Islam. Nah, tadi itu ayat ketiga tentang artinya Tuhan manusia. Ada sekarang ayat keempat. Apa ayat keempat apa? Mengsaril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan setan yang tersembunyi. Itu artinya kejahatan setan itu yang bisa tersembunyi, bisa melalui pikiran, melalui teman, melalui hati, dan melalui tingkah laku kita. Contohnya bisikan setan yang tersembunyi itu, misalkan, Putri, ayo jahilin si Fajar. Nah, itu bisikan setan supaya si Putri itu menjahilin si Fajar atau bisa menghina si Fajar. Itu karena ada bisikan setan. Nah, sekarang ayat ke-5 apa? Artinya dari kejahatan setan berada di dada manusia. Nah, di dada manusia itu ada nafsu negatif dan ada nafsu positif atau nafsu yang baik, positif itu ya. Contohnya nafsu positif itu bisa menolong, membantu, dan belajar, dengan belajar. Itu nafsu positif atau nafsu yang baik. Nah, kalau kalian ada nafsu negatif, misalkan pengen menjadi orang, melecehkan orang atau teman, membina orang, membuli orang, itu adalah nafsu negatif yang dibisikkan oleh setan. Makanya kalau kalian bingung, kalau kalian pusing atau kalian emosi, itu harus istighfar atau baca astagfirullah supaya kalian mengingat kepada Allah. Nah, ingat, kalau kalian gelisah, kalau kalian kecewa, sakit hati, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Selanjutnya ayat ke-6, minal jinnati wan nas. Artinya itu dari golongan jin dan manusia. Nah, kalau kalian mempunyai sifat positif, itu bisa dipengaruhi oleh teman atau orang lain. Misalkan Fajar mempengaruhi Farel, misalkan Farel, ayo kita menolong kepada orang lain, bersedekah. Nah, terus si Farel itu melakukan sedekah dan menolong. Itu artinya berbuat baik dipengaruhi oleh orang lain dari golongan manusia. Nah, kalau negatif itu bisa melalui manusia dan jin. Contohnya yang negatif itu melalui jin ya, atau makhluk halus. Nah, contoh nafsu negatif itu bisa
ke Fajar. Bahwa Fajar itu misalkan jelek atau miskin dan lain-lain. Nah itu ada di dalam manusia yang di hati Sarel, dan Sarel itu melakukan penghinaan kepada Fajar. Nah penghinaan itu dipengaruhi oleh bisikan setan yang ada di dalam dada manusia. Gitu ya. Jadi intinya kesimpulannya surat An-Nas itu satu, menjelaskan penciptaannya manusia. Kedua, rajanya manusia itu siapa? Tuhan. Jadi surat An-Nas itu menjelaskan adanya Allah yang wajib disembah dan wajib kita sujud kepadanya. Ketiga itu menjelaskan ada bisikan setan di dada manusia dan bisikan setan di yang tersembunyi, bisa melalui teman, bisa melalui diri sendiri dari golongan jin dan manusia. Nah, tadi kalian udah belajar tentang surat An-Nas, udah tahu penjelasan An-Nas itu seperti apa, ya. Nah, berhubung waktunya udah jam 4, kita udah penutupan ya. Tadi kesimpulan udah dijelasin udah. Nih, Bapak mau penguatan kelompok, semua kelompok ya. Jadi kenapa dibentuknya kelompok? Satu, ada tujuannya ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah supaya kalian tahu masalahnya apa. Misalkan Bapak supaya memberikan tugas nih, menempelkan potongan ayat yang tadi, potongan ayat. Nah, kalian berhasil nggak potongan ayat itu ditempelkan? Misalkan ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ke. Nah, itu menguatkan kelompok supaya dan kalian itu bekerja sama antara satu sama lainnya, antar kelompok. Misalkan kelompok satu itu harus bekerja sama dengan anggotanya, jangan sendiri-sendiri. Misalkan Agni kelompok satu, nah temannya harus kerja sama dengan Agni, yang 6 orang itu, jangan sendiri-sendiri. Itu yang namanya kelompok. Arti kelompok itu kebersamaan ya, kebersamaan. Kalau ada semua tugas itu harus diselesaikan. Sekarang penutupannya, penjelasan tentang surat An-Nas itu udah. Sekarang kita berdoa, berhubung udah jam 4 sore, sebaiknya kita pulang. Sudah pulang, ganti baju dan mandi. Sekarang pulang. Berdoa.